Yo, let's balik lagi sama gue di channel Bermatin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue akan update lagi seputaran Bitcoin ya. Jadi kemarin juga sudah saya sampaikan juga untuk update Bitcoin terkininya sama BNB setelah di burn ke 19 kalinya. Ya, jadi video kemarin sudah saya upload, jadi yang belum nonton mungkin bisa mampir guys ya. Oke, jadi ini info awal dulu untuk kalian lebih berhati-hati ya. Ini ada di Economic Calendar, jadi yang belum tahu kalian bisa join aja ataupun langsung visit ke websitenya ini investing.com teman-teman ya, untuk melihat seperti FOMC meeting lah, speech dan lain sebagainya ada di sini. Dan kemudian di sini waktunya kalian juga bisa ubah ya. Untuk GMT plus 7 Jakarta ini juga bisa, waktu Indonesia nih bisa, guys. Oke. Jadi terutamanya itu kan nanti malam ini ada IMF meeting sama ada speech dari si Jerome Powell ya, the Fed Chair, teman-teman. Ya, jadi ini bisa aja mempengaruhi pergejolakan market, khususnya nanti malam ini. Ini jam 10 malam guys. Ya, jadi ini istilahnya info aja buat teman-teman yang belum tahu, biar lebih berhati-hati yang yang melakukan aktivitas trading khususnya untuk nanti malam gitu ya. Itu aja teman-teman ya intermezzonya. Next, ini adalah Bitcoin dominance. Jadi sayang banget ketika dia retest terhadap EMA 34 dan 55 time frame 4 jamnya, dia malah akhirnya rebound teman-teman ya. Harapannya sih dia breakdown ya, biar altcoin itu biar bisa dikasih napas terbang lebih tinggi lagi. Cuman dia malah meroket naik, makanya altcoinnya itu kurang perform gitu ya. Jadi next target lagi pasti di range resisten dia ini di sekitaran 42,06 sampai 42,24%-nya. Jadi hopefully di area situ kena reject lagi seperti sebelum-sebelumnya nih ya. Kena reject. Ya, semoga kalau dia going up lagi ke situ kena reject untuk drop lagi. Ya, bahkan dropnya untuk next yang saya pribadi harapkan itu testing di strong supportnya untuk jangka pendek. Atau yang sudah saya tandain di garis warna biru ini. Itu di sekitar 41,36%-nya. Jadi ini dulu yang diperhatikan untuk area resisten terdekat untuk si Bitcoin dominance-nya. Nah, ini adalah Bitcoin time frame daily ya. Jadi memang setelah dia seperti fake out ini, kemudian dia mantul, dia testing dulu nih terhadap EMA 34 dan 55 daily time frame. Kemudian kita bisa lihat di situ adanya rejection ya. Jadi memang di situ adanya confluence of golden ratio Fibo yang sudah saya tarik ya. Ini ada retracement 0,3, 0,5 dan 0,6. Jadi di antara range ini ya di sekitar 42 ribuan aja dia udah kena reject, pas banget dengan EMA 34 dan 55 yang sudah saya sampaikan ataupun infokan beberapa kali. Dan ini persis banget kita lihat ya, ini kena reject ya. Kemudian next candle-nya nih hijau teman-teman. Nah, menjelang nanti malam kalau memang yang di-speech-kan oleh si Jerome Powell ini kurang baik untuk market dan lain sebagainya, bisa aja si kripto ini ataupun Bitcoin khususnya itu tertekan lagi bisa. Setelah dia percobaan untuk visit ke 42 ribuan dolar itu nggak mampu di breakout, ya kena reject ya, bisa aja nanti menjelang nanti malam atau nanti malam ini bisa aja dia drop lebih dalam atau bahkan visit kembali di trendline support ini nih. Ya, secara daily time frame atau garis warna biru ini. Ya, jadi ini di sekitaran sekitar 39 ribuan sampai 40 ribuan dolar lah. Sekitar area itu nih range-nya. Ya, jadi itu dulu yang harus diperhatikan dan diwaspadai. Tapi kalau misalkan nanti malam dia malah kasih angin segar ya, kabar positif dan lain sebagainya, ya bisa aja dia malah breakout dari EMA 34 dan 55 ini untuk ngejar ke next target seperti 42.800, kemudian 43.800 atau sekitar 44 ribuan dolar itu bisa sekali. Ya, jadi tentunya kita harus selalu persiapkan untuk skenario terburuk. Dia bisa istilahnya retest dulu atau testing kembali di trendline support ini. Ya, kalau misalkan untuk kemungkinan terbaiknya dia mampu breakout ke atas untuk ngejar ke beberapa target resistennya. Cuman yang pengen saya infokan lebih berhati-hati dan waspada aja ya ketika dia testing. Kalau misalkan drop nih ya, testing terhadap trendline support ini, apakah testingnya atau retestnya ini kuat ya. Kalau kuat ya dia mantul lagi, kalau nggak kuat dia bakalan endlosor atau jebol lagi seperti sebelumnya. Atau maybe bisa aja dibuat seperti fake out seperti sebelumnya ya kan, bisa juga dia ketika drop dibuat fake out, lalu kita bisa lihat V-shape recovery, bisa aja ya. Jadi tentunya lebih berhati-hati lah ya, khususnya menjelang nanti malam. Next, ini adalah time frame 4 jamnya. Kemarin sudah saya istilahnya infokan secara detail ya, ini secara hourly time frame jadi lebih detail lagi. Pertama ini ada garis warna hijau nih. Ini akan saya tebelin dulu ya. Tebelin. Saya tandain.
Nih garis putus-putus warna hijau ini karena ini adalah highest point terakhirnya di 13 April 2022. 13 April sampai 14 April lah. Ya, ini secara hourly time frame. Kemudian kita bisa lihat dia mampu breakout, teman-teman. Nah, next target di kisaran berapa? Saya sudah tandain dengan garis putus-putus warna merah ini. Range-nya. Karena memang sebelumnya, ya ini akan saya pendekin dulu lah ya. Karena sebelumnya kita bisa lihat di sini menjadi support ya, berapa kali menjadi support. And then terakhir kali tekanan seller cukup signifikan datangnya dari kisaran ini, range 42.100 sampai 42.300-an dolar. Ya, datangnya dari situ, teman-teman. Kita bisa lihat red candle ini cukup besar ya balok merahnya. Makanya saya tandain di sekitar 42.100 sampai 42.300-an dolar sekian. Ya, jadi persis banget ketika dia mampu break area pertama atau target pertama, langsung di sini adanya rejection, teman-teman. Berarti memang tekanan seller itu masih masuk nih di sekitaran range 42 ribuan dolar. Nah ya, jadi kalau memang soon kita lihat dia malah mampu breakout dari 42.100 sampai 42.300-an, area mana lagi? Saya hanya reminder, ini adalah next target lagi ya. Saya tandain dengan zona garis warna kuning putus-putus ini. Sebelumnya juga menjadi support ya, support berapa kali, and then menjadi resisten juga. Next juga di sini support and resisten itu kisaran 42.800 sampai 43.300-an dolar ya. Karena memang terakhir kali tekanan seller ini masuk. Nih. Ini masuk, ya drop, mantul dikit terus masuk lagi. Jadi kita bisa lihat di sini bar red candle sebelum yang terakhir datang itu ada di sekitaran area 42.800 sampai 43.300-an dolar. Ya, jadi itu beberapa next target resisten yang perlu sekali diwaspadai untuk si Bitcoin-nya ya, khususnya untuk jangka pendek, jangka menengah, atau memang ya peruntukannya untuk bulan ini dulu lah. Kita ngomongin untuk bulan ini dulu, teman-teman ya. Next, kalau misalkan kita ngebahas untuk support, ya pasti support yang terdekat secara time frame 4 jam pasti di EMA 34 dan 55 ini, atau garis warna merah dan biru ini, atau di sekitaran 41.000 dengan 40.900 dolar lah. Ya, area itu dulu menjadi support terdekat lah kurang lebihnya. Nah, kalau misalkan area itu jebol, next potentially target kita bisa beracuan atau melihat di area 40.500-an dolar. Karena memang sebelumnya ini kita bisa lihat ini resisten, and then menjadi support terakhir kali sebelum dia going up ke 42 ribuan dolar. Ya, jadi ini beberapa target support secara time frame 4 jam yang sudah saya infokan buat teman-teman bisa lebih berhati-hati lagi. Next, ini adalah secara time frame 1 jamnya. Saya pribadi lihat kalau 1 jamnya ini membentuk seperti rising wedge pattern. Jadi ini bagian bawahnya pasti trendline supportnya, and then bagian atas ini terbentuk seperti trendline resistance. Jadi rising wedge ini kurang bagus ya guys. Jadi lebih cenderung untuk dia breakdown. Lebih cenderung untuk dia breakdown. Atau memang kita bisa lihat di sini juga testing pas banget nih, ada confluence of support ya. EMA 34, 55 dan juga trendline support ini. Jadi kalau misalkan untuk jangka pendek ya dia masih mengalami pemantulan, at least mencoba ngebreak lagi di sekitaran 42.000 sampai sekitar 42.800 lah ya. Let's say kalau misalkan kenaikan maksimalnya cuma sampai setinggi itu, ini pas banget dengan area yang tadi sudah saya sampaikan nih, teman-teman ya. Dan juga untuk trendline resisten yang terbentuk dari si rising wedge pattern ini, bisa aja malah langsung drop cukup signifikan, bisa nggak? Bisa ya. Jadi ketika dia mantul ya, sebentar nih akan saya panjangin. Nah ya, dia mantul ya, kepentok misalkan ke reject lagi ya, bisa aja seperti ini nih, dia drop testing lagi nggak kuat, terus bisa lebih drop signifikan, ini bisa teman-teman ya. Jadi itu dulu yang harus diperhatikan atau diwaspadai. Nah kalau misalkan dia dari area sini aja nggak mantul dulu nih, kita ngomongin kalau nggak mantul dulu penurunannya itu bisa sampai sedalam apa sih? Kalau misalkan kita ukur aja teman-teman ya. Ini kita ukur aja dari si rising wedge-nya ini ya. Kemudian kita ini dari area sekarang lah ya. Nah, ini potentially dia visit ataupun target maksimal penurunannya itu di sekitar di sini 39.600-an lah ya. Jadi memang kita bisa lihat di area situ juga sebelumnya adanya confluence of support nih. Nih di range ini ya. Itu di range 39.300 lah sampai 39.800 dolar. Kita bisa lihat secara time frame 1 jam ini cukup clear, jelas banget ini menjadi support and resistance. Jadi memang ini menjadi key level juga untuk si Bitcoin. Pas banget dengan kalau misalkan dia area sekarang ini malah drop. Ya nggak mantul dulu malah drop teman-teman. Ya kalau misalkan dari area sekarang ini dia malah mantul dulu, kita bisa perhatikan untuk support yang lebih atasnya lagi. Maybe di kisaran area sini ya. Ini saya tandain aja.
Karena memang itu di sekitaran 40.500 sampai 40.600-an dolar ya. Nih saya tandain karena memang sebelumnya juga menjadi support and then resistance nih ya. Dari pergerakan si Bitcoin sebelum ini, resistance di flip menjadi support ya. Jadi bisa diperhatikan dulu untuk dua area ini ya. Either dia sekarang ini drop, ini adalah target maksimalnya. Kalau misalkan dia mantul dulu, bisa diperhatikan untuk next ataupun support yang lebih atasnya lagi. Ya, jadi ini adalah concern dulu untuk support terdekat, khususnya jangka pendek lah ya, menjelang speech si Jerome Powell nanti malam. Itu aja dulu teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk lebih berhati-hati dan perhatikan beberapa area support yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi memang kalau misalkan drop, saya pribadi mengharapkan adanya rebound yang lumayan lah dari market ini biar kita bisa masih memanfaatkan ya peluang di market ini ya sebelum masuk di bulan depan. Itu aja yang pengen saya sampaikan di video kali ini, semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.